Pada pertemuan sebelumnya sudah kita mempelajari rumus cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan huruf alif namun belum ada tanda bacanya, kosong dari tanda bacanya. Rumus pertama dibaca A apabila di depannya bertemu dengan huruf lam. Jadi kalau di depannya huruf lam, maka jangan ragu-ragu, huruf alifnya dibaca dengan bunyi A alias fathah alias jabar. Apabila bertemu dengan huruf lam, maka alif di awal ayat yang belum ada barisnya, belum ada tanda bacanya, bacalah dengan bunyi A. Berikutnya, apabila huruf ketiganya U, alifnya dihitung ya, 1, huruf kedua, lihat huruf ketiga. Apabila huruf ketiganya berbunyi U, bertanda baca U, bertanda dhamma, bertanda PS, maka si alif dibaca U alias dhamma. Huruf ketiganya U, maka si alif dibaca U lagi. Rumus yang ketiga, apabila huruf ketiganya I, apabila huruf ketiganya I alias kasroh JR, maka si alif dibaca I lagi. Huruf ketiganya I, si alif dibaca I. Dan yang terakhir, apabila huruf ketiganya A, dikumahakeun Bapak Ibu, kalau huruf ketiganya A alias fathah, maka si alif tetap dibaca I. Nah, ini jebakannya. Ini rumus yang kemarin sudah kita pelajari. Kita akan berhadapan, bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan huruf alif namun belum ada tanda bacanya. Diulang, kapan dibaca U? Jawabnya huruf ketiganya U. Kapan dibaca A? Apabila bertemu lam. Kapan dibaca I? Apabila huruf ketiganya I atau A, ya, kasroh atau fathah. Mangga, pada nyebut namina, mangga tanda bacanya atau bunyinya mangga. Ya. Nah berikutnya sekarang akan kita lanjutkan. Ada alif-alif yang seperti ini, yang cara bacanya keluar dari rumus. Jadi rumus ini tidak dipakai. Ya. Ini rumus umum. Tapi nanti ada beberapa alif yang cara bacanya adalah keluar dari rumus. Mana contohnya? Contohnya ketika kita membaca surat Ali Imran ayat 45. Dibuka dulu. Dibuka surat Ali Imran, surat ketiga ya, urutan apa, Bu? Kalau sudah dapat, perhatikan ayat ke-45.
Ada semuanya? Lihat, perhatikan oleh Bapak Ibu semua. Qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin min. Kalau kita berhenti di sana, maka ayat berikutnya dimulai dengan alif, tidak ada barisnya. Ya. Kalau menurut rumus, ya, kalau mengikuti rumus, alif ini dibaca a, i atau u? Ikuti rumus yang kemarin. Menurut rumus yang kemarin, alif ini cocoknya dibaca u. Karena apa, Bu, Pak? Karena huruf ketiganya u atau dhamma. Menurut rumus, alif ini dibacanya u sesuai dengan rumus yang kemarin kita pelajari, huruf ketiganya 1, hiji ta, 2-nya huruf sin, 3-nya huruf min. Huruf min itu barisnya dhamma u. Maka si alif dibaca u lagi menurut rumus yang kemarin. Namun kata ahli baca, alif pada kata ini tidak pas, tidak tepat, tidak benar kalau dibaca dengan bunyi u. Alif ini harus dibaca dengan bunyi i. Jadi ini alif, contoh alif yang cara membacanya tidak menggunakan rumus yang kemarin. Tapi keluar dari rumus. Kumaha tuh caranya kita mengetahui alif-alif yang keluar rumus? Tidak ada cara yang lain kecuali harus dihafal atau diberi tanda. Alif di surat apa saja, alif di mana saja, yang cara bacanya keluar dari rumus. Cek rumus mah ini dibaca u, tapi kata ahli baca alif ini dibaca i. Banyak atau sedikit alif-alif yang keluar rumus? Kalau Bapak megangnya, Ibu megangnya mushaf Indonesia, cuma 2 lah, ya, hafalkan 2. 1 ini ismuhu, surat apa ini? Surat Ali Imran ayat 45. Ini alif yang pertama, yang cara bacanya keluar dari rumus. Menurut rumus dibaca u karena huruf ketiganya u. Tapi mengikuti ahli baca, menurut ahli baca, alif ini dibaca dengan bunyi i. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajiha. Silakan baca. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajiha. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Kelompok ibu, ismuhul. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Kelompok pamagar. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Semuanya. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ngambil berhenti, minhunya tidak berhenti, maka alif pada kata ismuhu dibuang saja. Tidak usah dibaca, dilewat saja, abaikan saja, biarin saja, antepkeun. Jadi kalau tidak ngambil berhenti, ya kalau tidak ngambil berhenti berarti bi kalimatin minhus. Nah, itu kalau tidak, kalau diwasol namanya. Ya, Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ngambil waqaf alias diwasol, maka alif pada kata ismuhu dibuang saja.
dianggap ke aya. Dibuang teh dan segi pengucapan. Aya tulisannya mah harus ada, nggak boleh jadi hapusan. Dah harus dibuang tuh. Ibu pas uwi ka bumi jadi ditipekan. Sana tulisannya mah tidak boleh dibuang. Menurut aturan baca dari segi pengucapan saja, menurut hukum membaca, alif pada kata ismuhu ketika kita tidak ngambil berhenti maka dibuang dari bunyi, tidak dilafalkan. Min hus, bukan gini, min huis tah macana begitu, ente min huis, tapi min hus. Kita praktekkan contoh ketika wasol ya. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Silakan dicoba. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Sekali lagi. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Kelompok yang laki-laki di kalimatnya disambung. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Kelompok yang perempuan. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Semuanya diulang. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Ya, cara barusan apabila kita tidak ngambil berhenti pada kata minhu alias diwasol. Tapi kalau ngambil berhenti karena ayatnya juga panjangnya, minhunya berhenti min, kemudian alifnya dibaca dengan bunyi i, bukan bunyi u. Ini alif yang pertama yang cara membacanya keluar dari rumus. Dicirian ibu. Alif namanya keluar rumusnya satu, alifnya ismuhu di surat Al-Imran ayat 45. Sekarang alif yang kedua yang cara bacanya keluar dari rumus umum, rumus pokok yang sudah Bapak Ibu kuasai, sudah Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Alif yang kedua ditemukan pada surat Al-Ahqaf. Dibuka dulu surat Al-Ahqafnya. Al-Ahqaf itu surat ke-46. Al-Ahqaf. Dibuka dulu. Kita buka dulu surat Al-Ahqafnya. Al-Ahqaf itu surat ke-46. Bagi yang sudah dapat Al-Ahqafnya, perhatikan ayat 4. Baik, perhatikan ayat 4. Awalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ketika Bapak Ibu berhenti pada fis samawat, berarti ayat berikutnya dibuka dimulai dengan huruf alif, belum ada barisnya, belum ada tanda bacanya, belum ada jabar DRPS-nya, belum ada tanda fathah kasroh domanya. Sekarang kalau kita mengikuti rumus, maka alif ini dibaca apa? A, I atau U? Cek rumus ya, cek rumus yang umum. Nah, menurut rumus alif pada kata ini dibaca U. Ya, jadi kalau mengikuti rumus yang kemarin, alif pada
kata ini dibaca U. Karena apa, Bu? Huruf ketiganya dhamma alias U. Kita coba cocokkan dulu dengan rumus yang kemarin. Ya, kita hitung alif 1, hamzah 2, Bu ya, Pak. Baru huruf ketiganya huruf ta, dan huruf ta ini berbaris dhamma. Berarti menurut rumus yang kemarin, apabila huruf ketiganya U dhamma, maka si alif dibaca dhamma lagi. Tapi menurut ahli baca, alif di sini cara bacanya keluar dari rumus. Bagaimana cara membaca alif ini? Alif ini dibaca dengan bunyi I, dibaca dengan kasroh. Setelah alifnya dibaca dengan bunyi I, belum selesai cara membaca ayat ini. Kata para ahli baca, yang berikutnya setelah alifnya dibaca I, hamzah di depannya diganti dengan huruf ya. Diganti kunaon? Kuya. Ya, kuya. Ya. Sana kuya. Kuya. Jadi gini cara bacanya. Pertama, alifnya dibaca dengan bunyi I. Yang kedua, hamzah depan diganti dengan huruf ya. Kunaon? Kuya. Iya. Jadi aneh ini cara bacanya. Antara tulisan dan bacaan berbeda. Ini menjadi salah satu bukti, salah satu contoh bahwa yang namanya belajar baca Quran itu tidak bisa mengandalkan tulisan, tidak bisa belajar sendiri, harus ada pembimbing, harus ada guru. Karena kalau kita mengandalkan tulisan, meninggali tulisan, ya suaranya pasti hamzah. Tapi ternyata ada bunyi dan tulisan berbeda. Tulisannya hamzah, suaranya naon? Ya. Ya, jadi alif pada kata ini satu dibaca kasroh, dibaca I. Kemudian hamzahnya diganti dengan huruf ya. Jadi sorana panjang. Itu ni. Baca 3 kali. Anu kamari kumaha bacana ini alifnya? Bu, Ibu sudah sering tadarus, Bapak sering tadarus, alif ini dibaca kumaha? Dibaca kumaha? Cek pemuda teh untung abi mah macana Al-Baqarah terus jadi catatan dia catatan salah. Ini macana Al-Baqarah mah malah salah, ada mau pernah di ayat ini. Ya, untung aja jadi itu maca jadi untung. Ya. Itu bi kitab. Baca. Itu bi kitab. Lagi. Itu bi kitab. Lagi. Itu bi kitab. Kelompok laki-laki baca 3 kali, itu nih. Itu nih bi kitab. Terus. Itu nih bi kitab. Lagi. Itu nih bi kitab. Iya, sekarang kelompok yang perempuan baca 3 kali. Itu semuanya. Itu nih
alif pada surat Al-Ahqaf ayat yang keempat ini. Cara membacanya keluar dari rumus, bahkan lebih aneh dari hamzahnya ditukar, diganti dengan huruf ya. Jadi alifnya dibacai dulu, setelah dibacai hamzahnya diganti kunaon kuya. Terus kuya eta mah ejaan bah di nu ngejanya, ejaan di Sunda buka di mana? Lam alif hamzah iya tah aya suara i di mana eta? Dati arana mah huruf ya. Tapi aya suara i mengeja. Sekarang bagaimana kalau tidak ngambil waqaf, tidak ngambil berhenti pada fis samawat? Ini kan cara barusan ketika berhenti pada fis samawat. Kalau kita tidak ngambil waqaf, tidak ngambil berhenti pada fis samawat, maka cara bacanya alifnya dibuang sehingga karena ismuhu tadi seperti di surat Ali Imran. Hamzahnya tidak boleh dirubah, tetap dalam keadaan bunyi hamzah. Ya, hamzah sukun. Kalau berhenti alifnya dibacai, hamzahnya diganti kuya. Tapi kalau disambung alifnya dibuang, alifnya dipijet, tapi hamzahnya tidak boleh diganti dengan ya, tetap dalam keadaan bunyi hamzah. Contoh, fis samawati tuni. Coba dibaca fis samawati disambung. Fis samawati tuni. Fis samawati tuni. Ulang. Fis samawati tuni. Kelompok yang perempuan fis samawati sambung. Fis samawati tuni. Yang laki-laki fis samawati tuni. Semuanya fis samawati tuni. Nah, begitu cara membaca ketika di wasol, membaca alif ketika wasol. Fis samawati tuni, bukan fis samawati tuni. Enggak, kalau disambung alifnya dibuang, hamzah tetap dibaca hamzah, tidak boleh ditukar diganti dengan ya. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Disambung amlahum, mundur amlahum. Amlahum syirkun fis samawati tuni. Ituni bi kitab. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Ituni bi kitab. Dipraktekkan seperti barusan ya, supaya membedakan perbedaan ketika diwasol dan diwaqaf. Amlahum sambung dulu. Amlahum syirkun fis samawati tuni. Mundur. Ituni. Ya. Kesimpulan,
dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran akan ditemukan beberapa kali ayat-ayat yang dimulai dengan alif namun belum ada tanda bacanya, belum ada barisnya, belum ada jabar JRPS-nya, belum ada fathah kasroh domahnya. Bagaimana cara berhadapan dengan ayat yang dimulai dengan alif yang belum ada tanda bacanya? Maka ingat rumus yang kemarin. Yang pertama, apabila di depannya terlihat ada huruf lam, maka jangan ragu-ragu, ambil bunyi A. Seperti alhamdu, al-qari'ah, asy-syamsu. Nah, dibacanya A karena ada lam. Kalau bukan lam, perhatikan huruf ketiganya. Apabila huruf ketiganya U, maka si alif dibaca U lagi. Apa contohnya yang kemarin, Pak? Ya, di buku halaman berapa dulu? 18. Yang pertama dibaca A apabila bertemu dengan lam. Contohnya an-nari, allati, al-jawari. Yang kedua, apabila bukan huruf lam, maka ikuti huruf ketiganya. Apabila huruf ketiganya U, maka bacalah dengan bunyi U lagi. Seperti uskun, udkhulu, usjudu. Kemudian rumus yang ketiga, dibaca I apabila huruf ketiganya I atau A. Huruf ketiganya I atau A, si alif dibaca I. Contoh irji', ihbitu, ibtigha'a, irhab, ittakhadha, istasqa. Nah, ini 3 rumus. Kecuali alif yang ada pada surat Ali Imran ayat 45, walaupun huruf ketiganya U, alifnya dibaca I. Ini berarti keluar dari rumus. Yang pertama, ismuhu ketika membaca surat Ali Imran ayat 45. Yang kedua, alif yang keluar dari rumus cara bacanya yaitu ketika membaca surat Al-Ahqaf ayat 4. Alifnya dibaca I, hamzahnya diganti oleh huruf ya. Jadi panjang 2 harokat. Itu nih. 2 mah apa beribunya, Pak? Ya cuma 2. Ali Imran nanti pas tadarus dan surat Al-Ahqaf. Alif-alif yang barusan kita pelajari disebut dengan alif wasol atau hamzah wasol. Ya, alif-alif yang dari kemarin kita pelajari ya dinamai disebut dengan alif wasol atau hamzah wasol. Terakhir, catatan terakhir, ada alif dalam Al-Quran yang cara bacanya mau disambung dibaca, mau dipisah juga dibaca. Kalau alif yang barusan mah kalau disambung dilewat, kalau memulai dibaca. Tapi ada alif-alif dalam ayat Al-Quran yang cara bacanya mau disambung, mau dipisah tetap dibaca. Contoh, buka surat Al-Qari'ah, dibuka. Sudah dapat Al-Qari'ah? Ya. Ayat yang pertama itu dimulai dengan huruf alif. Dibaca dengan bunyi A. Karena apa, Pak, Bu? Karena bertemu dengan lam. Bacanya tidak il-qari'ah, tidak ul-qari'ah. Kenapa alif ini kita baca? Karena posisinya di awal. Nah, alif yang seperti ini disebut apa tadi? Alif
wasol atau hamzah wasol. Dia akan dibaca kalau posisinya di awal bacaan, tapi dia akan dilewat kalau disambung dengan ayat berikutnya. Contoh bapak nih, ibu menyambung bismillah dengan ayat 1, berarti posisinya berubah. Yang asalnya di awal jadi di tengah. Berarti prakteknya gimana? Kalau disambung dengan bismillah, alif al-Qari'ah dibuang, tidak dibaca. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim Qari'ah. Kalau disambung seperti itu. Coba praktekkan disambung gimana? Bismillahirrahmanirrahim Qari'ah. Jadi hilang alifnya. Tapi kalau berhenti dibaca Al-Qari'ah. Alif yang dibaca ketika di awal dan dibuang ketika di tengah disebut apa tadi? Alif wasol atau hamzah wasol. Perhatikan surat di bawahnya. Setelah Al-Qari'ah surat apa? Surat berikutnya Al-Hakumut. Ya, Takatsur. Untuk alif di Al-Hakumut Takatsur di ayat 1, ketika disambung dengan bismillah, alifnya tidak boleh dibuang. Nah, tidak boleh dibuang karena alif pada Al-Hakumut bukan alif wasol, bukan hamzah wasol. Tapi alif di sini adalah disebut dengan alif kotok atau hamzah kotok. Kalau alif di Al-Qari'ah alif wasol, hamzah wasol. Kalau di Al-Hakumut itu bukan alif wasol, bukan hamzah wasol, tapi alif kotok atau hamzah kotok. Apa bedanya alif wasol dan alif kotok? Apa bedanya hamzah wasol dan hamzah kotok? Hamzah wasol mah kalau di tengah dipijen, dibuang. Kalau di awal dibaca. Kalau alif kotok, hamzah kotok, mau di tengah, mau di awal, dia harus dibaca. Jadi kalau ibu atau bapak menyambung, jadi gimana? Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumut Takatsur. Coba seandainya kalau disambung, kumaha bacana? Silakan, bismillah, praktekan. Iya, jadi bacanya tidak boleh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Entah ini mah. Diwasolkan. Iya, ketika diwasolkan alif yang ini mah tidak seperti itu cara bacanya. Kenapa? Iya, karena alif ini disebut alif koto. Cara baca alif koto beda dengan alif wasol. Nah, munculkan pertanyaan, kumaha cara membedakan alif wasol dan alif koto? Nah, kalau bapak ibu pakai mushaf Indonesia tidak ada cirinya, berarti harus hafal sorobna, ya, tasrifna, bahasa Arabna. Tapi kalau bapak ibu belum belajar nahwu sorob, belum belajar bahasa Arab, bisa minta bantuan kepada mushaf Arab. Dalam mushaf Arab, mushaf dari Madinah, diberi kode, diberi tanda mana alif wasol, mana alif koto, mana hamzah wasol, mana hamzah koto. Alif wasol, hamzah wasol dalam mushaf Arab ditandai dengan kepala huruf shad. Kalau alif koto, hamzah koto ditandai dengan hamzah, kadang di atasnya atau kadang di bawahnya. Nah, jadi kalau bapak ibu ragu-ragu itu hamzah wasol, hamzah koto, nah baca tongnya. Kalau belum hafal bahasa Arabnya, harus minta bantuan membuka mushaf dari Madinah, mushaf dari Arab. Kalau di atasnya ada tanda shadnya, maka itu berarti hamzah wasol. Kalau di atasnya atau di bawahnya ada hamzah kecilnya, berarti itu disebut hamzah koto.
Jadi tidak bisa, tidak biasa dikira-kira. Kecuali yang sudah belajar bahasa Arab, tahu rumusnya. Ini masuknya hamzah wasol, hamzah koto. Tapi kalau bapak ragu-ragu, ya teh hamzah wasol, hamzah kotonya, pijen atau entongnya yang disambung, minta bantuan ke mushaf dari Arab, mushaf Madinah. Apa tandanya? Tadi dalam mushaf Madinah, hamzah wasol itu ditandai dengan apa? Kepala huruf shad. Ya. Kalau di atasnya ada kepala huruf shad, maka itu adalah ciri hamzah wasol. Hamzah wasol. Tapi kalau di atasnya atau di bawahnya dikasih kode hamzah kecil, di atas atau di bawahnya, maka sebutlah hamzah koto. Nah, begitu catatan terakhir tentang alif-alif yang kita pelajari dari mulai kemarin sampai sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan dulu seputar alif yang barusan kita pelajari. Mangga. Bu, tas paham Bu? Bu paham? Ya. Asa tos bebeakan rageun teh nya asa teh. Ieu betna kana tajwid atau nabi silalu mahar. Iya. Iya, nuju diajar tajwid. Iya, tahsin kene. Tajwid atau nabi tahsin. Kalebet pembelajaran tajwid. Tajwid itu kan lega, luas. Di dalamnya, di lebetna aya makhraj, aya sifat, aya mad, aya nun mati dan tanwin. Tah itu kalebet pembelajaran ilmu tajwid. Tajwid ke ya, kalau sudah paham pembelajaran tahsin pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan Senin depan kita akan mempelajari bagaimana cara membaca alif yang di bawahnya ada tanda nun kecil. Pernah Bapak Ibu ketemu ayat alif di atasnya ayat nun alif? Nah, bagaimana cara bacanya? Ya, insya Allah kita akan bahas, kita akan pelajari Senin depan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk terus belajar Al-Quran yang baik dan benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.